Akhir-akhir ini, kamu tertarik dengan furnitur flat pack Swedia yang terjangkau, membuatnya sulit untuk ditolak. Jadi, kamu bisa pergi ke superstore IKEA lokal. Kamu akan mendapatkan beberapa perabot baru yang bagus dan mampir ke restoran untuk makan bakso saat makan siang. Apa masalah yang bisa terjadi? Kecuali dalam perjalananmu untuk menemukan lemari pakaian Klebstad yang sempurna, kamu menemukan bahwa kamu tersesat. Dan, maksud saya, benar-benar tersesat. Kamu tidak tahu di mana kamu berada. Kamu mungkin telah mengaitkannya dengan tata letak toko yang membingungkan atau arahanmu yang parah. Jika itu bukan karena monster setinggi 7 kaki dan tak berwajah berseragam IKEA berkeliaran. Itu karena kamu tidak hanya terjebak di IKEA manapun. Kamu terjebak di SCP-3008, IKEA yang tanpa batas. Apa yang dimulai sebagai pertempuran untuk tidak menghabiskan terlalu banyak uang untuk unit rak telah menjadi pertempuran untuk hidup dan kebebasanmu. Tapi jangan khawatir. Dengan bantuan kami dapat memastikan tempat peristirahatan terakhirmu bukanlah tempat tidur IKEA Tom Revfjord. Pertama, beberapa aturan dasar yang penting. Ini akan sedikit berbeda dengan beberapa video kamu versus kami yang lain. Karena sederhananya, kamu tidak dapat mengalahkan atau membunuh SCP-3008. Hanya dapat melarikan diri atau bertahan. Tidak seperti sejumlah pertempuran melawan makhluk dan entitas menakutkan dari organisasi SCP, kamu tidak akan punya pengetahuan dasar, anggota, sumber daya, atau senjata untuk membantumu. Jadi, tidak ada tim SWAT bersenjata lengkap atau predator drone cadangan. Tapi, jangan biarkan hal itu membuatmu putus asa. Lagi pula, kamu akan berada di IKEA terbesar yang diketahui manusia. Jadi, kamu tidak perlu mencari jauh-jauh untuk menemukan kenyamanan rumah atau senjata improvisasi potensial. Tapi, mari kita tidak bergerak terlalu jauh. Lagi pula, tidak masalah berapa banyak senjata yang kamu miliki jika kamu tidak memahami musuhmu terlebih dahulu. AK-47 mungkin juga bisa jadi senjata BB. SCP-3008 secara teknis adalah istilah umum untuk dua jenis anomali berbahaya yang berbeda. Yang keduanya akan kamu hadapi hari ini, SCP-3008-1 dan SCP-3008-2. SCP-3008-1 adalah istilah khusus untuk bagian anomali dari toko tempat kamu terjebak saat ini. Pintu gerbang ke area khusus ini selalu terletak di superstore IKEA yang tampaknya normal dan ukurannya diperkirakan berkisar antara 10 km persegi dan tanpa batas. Untungnya, melarikan diri dari area ini bukan tidak mungkin karena organisasi SCP telah mencatat setidaknya 14 pelarian yang berhasil sejak mereka pertama kali memantau area tersebut di dalam penahanan. Kami tidak akan menghancurkan semangatmu dengan memberitahumu betapa kecilnya itu dari jumlah keseluruhan yang terperangkap di dalamnya. Tapi, sangat menyenangkan mengetahui bahwa kamu setidaknya punya peluang di atas 0% untuk keluar dari situasi ini hidup-hidup. Tapi, hal-hal yang akan membuatnya jauh lebih sulit adalah SCP-3008-2, entitas humanoid berbahaya yang dikenal oleh para tahanan SCP-3008-1 sebagai staff. Dan meskipun pemikiran tentang staf IKEA mungkin mengingatkan pada orang-orang yang tersenyum dan suka membantu dengan kemeja kuning dan celana biru, pemikiran itu tidak lagi benar di sini. Nah, selain kemeja kuning dan celana biru, hal-hal ini masih memiliki itu. Hal pertama yang mungkin kamu perhatikan tentang staf di dalam SCP-3008 adalah proporsi mereka yang aneh. Mereka digambarkan terlalu tinggi atau terlalu pendek, jadi kamu harus waspada di atas dan di bawah. Staf juga cenderung memiliki anggota badan yang panjang dan kuat dengan tangan besar yang memungkinkan mereka untuk menangkap mangsa sepertimu pada jarak yang mengagumkan. Mereka juga tampaknya tidak punya fitur wajah, tulang, darah, atau organ dalam apapun. Tampaknya itu kurang jelas jika dibandingkan beberapa keunggulan lain yang dimiliki staf, seperti kekuatan atau keunggulan numerik mereka. Tapi hal pertama yang mereka lakukan padamu adalah psikologis. Sebagai manusia normal dan setidaknya agak waras, melihat monster tanpa wajah berlarian mungkin akan mengejutkanmu. Bahkan lebih dari itu, mengingat kamu tersesat dan bingung, tidak ada yang bisa menyalahkanmu karena takut pada staf juga. Masalahnya di sini adalah bahwa rasa takut cenderung mengarah pada kepanikan atau keraguan-raguan. Dan jika satu atau bahkan beberapa dari hal-hal ini membebanimu dan kamu terpaku bahkan untuk sedetik, kemungkinan besar kamu akan mati. Itulah mengapa menguatkan tekadmu, menjaga akalmu, dan menumbuhkan naluri bertahan hidup yang kuat adalah kunci untuk kelangsungan hidupmu saat terjebak di SCP-3008. Dan sekarang, kabar baik. Sebelum kamu menyadari bahwa kamu tidak akan meninggalkan IKEA ini hidup-hidup dalam waktu dekat. Meskipun staf bisa menakutkan dan bahkan mematikan dalam situasi yang tepat, mereka tidak selalu ada dalam mode menyerang secara konstan. Meskipun SCP-3008-1 sepenuhnya berada di dalam ruangan, pencahayaan otomatis di atas mensimulasikan periode siang dan malam. Sementara staf sangat bermusuhan selama periode waktu malam, mereka terbukti jinak dan tidak responsif di siang hari. Kami tetap tidak akan merekomendasikan mencoba serangan diam-diam pada mereka di siang hari, karena mereka diketahui bereaksi kasar untuk menyerang setiap saat. Tapi, kamu setidaknya dapat menggunakan
menggunakan periode siang hari untuk mempersiapkan dirimu untuk pertempuran selanjutnya. Kamu tidak hanya dapat menggunakan waktu ini untuk membiasakan diri melihat mereka, dan dengan demikian mengurangi rasa takutmu pada mereka selama pertempuran malam hari. Kamu juga dapat mengumpulkan senjata, intel, dan persediaan saat makhluk-makhluk itu jinak. Kemudian saat malam tiba, kamu siap bertarung. Kamu mungkin akan senang mendengarnya, sementara makhluk-makhluk itu punya kekuatan fisik yang mengesankan dan jumlahnya yang tampaknya tidak terbatas. Mereka hanya punya daya tahan rata-rata manusia. Dengan kata lain, apapun yang dapat membunuhmu juga dapat membunuh mereka, memberi peluang yang sedikit lebih seimbang. Ini membawa kita ke bagian yang menyenangkan, senjata. Beruntunglah kamu mengingat kamu ada dalam versi yang berpotensi tanpa batas dari salah satu retail rumah terbesar di dunia. Kamu punya banyak pilihan untuk mempersenjatai diri. Sembari mengambil benda yang cukup besar dan berat untuk mengubah diri kamu menjadi Conan the Barbarian Swedia, mungkin tampak seperti ide yang bagus. Kami pribadi menyarankan untuk membuatnya sedikit lebih sederhana. Memiliki bawaan yang ringan, memungkinkan pergerakan dan kemampuan manuver yang cepat. Jadi, apa yang bisa lebih baik daripada 3 pisau dapur EGA 365 Plus dan palu yang kokoh kit 17 item dari Fixa? Mencoba menghindari staff di malam hari mungkin adalah pilihan terbaikmu. Jika salah satu dari mereka entah bagaimana akhirnya dapat mendekat, kemungkinan itu tidak akan bertahan jika pisau dapur ditusukkan pada tengkoraknya yang tak berwajah. Untungnya, kamu setidaknya punya elemen penyamaran di pihakmu, karena staff terus-menerus mengulangi kalimat "toko sekarang tutup, silakan keluar dari gedung" saat dalam mode menyerang. Bahkan jika kamu tidak punya kesempatan untuk lari dan bersembunyi, itu setidaknya akan memberimu kesempatan untuk mempersiapkan lenganmu untuk memalu. Tentu saja, mampu berhadapan langsung dengan staff jelas merupakan keterampilan penting jika kamu ingin selamat dari pengalaman dengan SCP-3008. Kamu tidak boleh berhenti di situ. Lagi pula, orang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun terjebak di toko, dan sementara kamu berharap bisa keluar dari sini lebih cepat dari itu, mungkin kamu akan sadar jauh sebelum itu bahwa kamu tidak bisa bertahan hidup dengan makan pisau dan palu. Untungnya, SCP-3008 sudah mempersiapkannya untukmu, karena tampaknya ada beberapa restoran IKEA dan area layanan makanan di mana persediaan diisi ulang secara berkala. Disinilah kamu harus mengisi kembali jika kamu tidak ingin kelaparan bahkan sebelum kamu sempat melarikan diri. Tapi kamu mungkin berpikir, dapatkah saya benar-benar mengandalkan ini? Lagi pula, dengan tempat mudah untuk tersesat seperti SCP-3008, mungkinkah butuh waktu berhari-hari untuk menemukan persediaan makanan yang cukup? Dan memang, itulah jenis pemikiran praktis yang akan membawamu keluar dari sini hidup-hidup. Untungnya, kamu dapat membawa beberapa makanan tambahan setiap kali dengan bantuan tas pendingin IKEA Shivska dan beberapa paket dingin IKEA Shield Lamp. Ini akan memberimu beberapa jatah untuk disimpan selama perjalananmu dan upaya melarikan diri, serta juga akan memberimu beberapa barang berharga untuk ditukar dan diperdagangkan. Itu benar, karena seperti keberuntungan, kamu bukan satu-satunya yang terjebak dalam kekacauan Swedia yang aneh ini. Sebenarnya, ada begitu banyak orang yang terjebak dalam SCP-3008 sehingga pada dasarnya mereka mampu membangun sebuah peradaban baru di dalam toko. Seluruh kota dan pemukiman telah dibangun serta dibentengi seluruhnya dengan perabotan IKEA, penuh dengan populasi kecil yang berkembang melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup di dunia baru yang aneh ini. Jika kamu berpikir, saya tidak punya waktu untuk berteman, saya ingin pergi dari sini secepat mungkin, kamu sebaiknya menyerahkan dirimu pada staf sekarang dan menyelesaikan penganiayaan padamu. Seperti kata pepatah lama, ada keamanan dalam jumlah, dan bahkan orang yang paling beruntung untuk melarikan diri dari SCP-3008 setidaknya telah menghabiskan beberapa minggu di dalam. Pada saat itu, kecuali jika kamu ingin menjadi gila atau mati karena kelelahan, kamu harus tidur. Jika kamu mencoba metode uji nyali dan tidur di salah satu tempat tidur di tempat terbuka, kamu akan sangat rentan pada serangan dari staf saat kamu tidur. Tapi, jika kamu berhasil masuk ke salah satu pemukiman manusia di dalam SCP-3008 dan mulai berteman, kamu akan mendapat pelindungan saat kamu beristirahat dan tidur, selama kamu bersedia membantu dari waktu demi waktu. Orang-orang yang bersembunyi di pemukiman berbenteng ini telah mengamati bahwa setidaknya beberapa malam setiap minggu, staf cenderung berkerumun dan menyerang pemukiman tersebut dalam jumlah besar. Ketika itu terjadi, jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus membantu sekutu manusiamu bertahan melawan gerombolan monster tak berwajah yang akan datang dengan cara apapun. Dan setelah setiap pertempuran, kamu harus membantu teman barumu mengangkut mayat staf ke tempat lain di toko. Mendeteksi bahkan bagian dari salah satu dari mereka di dekat pemukimanmu dapat menyebabkan mereka menjadi gila dan meluncurkan serangan yang lebih brutal, yang sebagai seseorang yang ingin bertahan hidup, kamu benar-benar tidak menginginkannya. Dengan semua masalah lain, mulai dari makanan hingga interaksi sosial dan istirahat hingga berhasil melawan staf diselesaikan, saatnya untuk beralih ke hal utama, benar-benar melarikan diri dari tempat ini. Seperti yang kami nyatakan sebelumnya, meskipun tidak mudah, itu bisa dilakukan. Kamu hanya perlu gigi dan taktis tentang hal itu. Pertama-tama, yang terbaik adalah berkomunikasi dengan beberapa
beberapa manusia yang terperangkap di SCP-3008 untuk melihat apakah ada di antara mereka yang dapat mengingat detail memori tentang saat mereka pertama kali memasuki zona anomali. Penanda inti lain dalam mencoba melarikan diri dari tempat ini adalah drone organisasi SCP. Organisasi telah menggunakan drone pengintai yang dikendalikan dari jarak jauh untuk menjelajahi bagian dalam SCP-3008 dan melacak pergerakan serta arah dari drone ini dapat membuatnya sedikit lebih mudah untuk menemukan jalan keluar dari sini. Akhirnya, saatnya untuk memakai sepatu boot dan benar-benar menemukan jalan ke salah satu pintu keluar. Akan produktif untuk bekerja sama dengan beberapa manusia terpercaya dan membentuk tim ekspedisi, memungkinkanmu untuk secara kolektif membawa lebih banyak persediaan dan membantu satu sama lain jika malam tiba saat ada serangan dari staf. Tapi, di tempat yang berpotensi tanpa batas dan di toko dengan tata letak yang membingungkan seperti IKEA, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu tidak hanya berjalan berputar-putar? Simple. Yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan banyak cat hitam IKEA Bahandla dan beberapa kuas cat IKEA Fixa. Jika kamu mengecat garis hitam di setiap lorong yang kamu jelajahi, kamu tiba-tiba punya rute yang dapat kamu gunakan bolak-balik ke pemukiman jika perlu dan memastikan kamu tidak berputar-putar. Hampir seperti jejak remah roti Hansel dan Gretel klasik. Kamu dapat melakukan lebih banyak ekspedisi setiap hari, maju sedikit lebih jauh setiap kali, melangkah dan menandai lebih banyak tanah. Jika kamu mengikuti petunjuk di sini, kamu akan tetap cukup makan, cukup istirahat, selamat dari staf, dan bahkan mungkin punya teman baru. Tapi yang paling penting, kamu akan punya kesempatan yang jauh lebih tinggi untuk akhirnya melarikan diri dari mimpi buruk ini. Ada laporan bahwa pintu keluar kadang-kadang akan menghilang dan muncul kembali. Tapi jangan biarkan hal itu membuatmu khawatir. Jika kamu tetap gigih dan tidak berkecil hati, kamu akan menemukan jalan keluar itu suatu hari nanti. Ketika itu akhirnya terjadi, kamu dan rombonganmu kemungkinan akan disambut, ditahan, dan ditanyai oleh beberapa operator lapangan organisasi SCP. Setelah kamu memberikan semua informasi yang relevan kepada mereka, kamu akan diberi amnestik organisasi SCP dan dibuat untuk melupakan semua yang pernah terjadi. Organisasi akan membawamu kembali ke kamarmu yang tidak berperabot lengkap dengan aman dan selamat. Tanpa berpikir panjang, mungkin lebih baik untuk melakukan semua belanja furniturmu secara online di masa depan.